wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ya hadratina bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi sahabati wa tabi'in nabi sallallahu alaihi wasallam ila musalli bi hadzal kitab asy-syaikh al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa khususan ila syekhina bi'ayyi dari masjid wa usul syekh hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tasallahu asrarahum radhiyallahu lana wa lahum wa fatahallahu qulubana bi barakatihim sirril fatihati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah hadirin para bapak, para sedherek-sedherek, kita saat ini akan memulai kajian kitab Sulam Taufik karya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Kitab ini memuat 3 bab. Satu tentang akidah atau tauhid, usuluddin. Yang kedua memuat tentang fikih, dan yang ketiga tentang akhlak. Memang ini kitab yang terbilang kecil, ya. Cuman kandungannya sangat luas sekali kalau dijabarkan. Memang disimpelkan menjadi sebuah kitab yang kecil secara matan memang, tapi kalau disyarahi, ini kalau bawa kitab syarahe Is'atul Rafiq kata legamen, memang kandungannya sangat luas sekali. Ini kajian kula panjenengan menambah wawasan keilmuan, wawasan ketakwaan, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mungkin manfaat, maslahah, barokah dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dimulai dengan basmalah. Hampir semua kitab tidak ada yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mergo anjane nggih derek mengikuti datang kitabullah. Kitab Al-Qur'an ini nggih dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Kita beriku mboten dikai makna. Mari tulis mawon. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang Maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang Maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Berarti maknane Jawi kan. Memang Ar-Rahman itu maknanya lebih luas dibanding dengan Ar-Rahim, karena memang dalam kaidah bahasa Arab itu disebutkan ziyadatul lafzi tadullu ala ziyadatil ma'. Bertambahnya lafaz, bertambahnya huruf di dalam satu kalimat
itu memiliki implikasi bertambahnya makna. Lafaz Ar-Rahman kalimatnya lebih banyak dibanding dengan Ar-Rahim, maka implikasinya maknanya juga lebih luas dibanding dengan Ar-Rahim. Nah, lepas dari itu kita tak bahas Bismillahirrahmanirrahim ini. Enten beberapa aspek terkait Bismillahirrahmanirrahim ini, mulai dari hukum, mulai dari hikmah yang terkandung di dalamnya, bahkan khosois yang luar biasa di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa dalam mazhab kita, mazhab yang berafiliasi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, itu diterangkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini ayatun minal Fatihah, salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dan ini karena berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya, dalilnya kata saja, cuman salah satu yang dipakai rujukan sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu ya Syekh Wahbah Suhaili, itu disebutkan salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Niku sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya. Jadi annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam addal Fatihata sab'a ayatin wa adda Bismillahirrahmanirrahim ayatan minha. Jadi Nabi itu pernah menghitung jumlah ayatnya surat Al-Fatihah. Rasulullah itu pernah menghitung jumlah ayatnya surat Al-Fatihah, itu ada 7 ayat, dan Rasulullah menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim niku termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Maka ketika sholat, mazhab Imam Syafi'i membaca bismillahnya dan juga dibaca dengan keras sebagaimana ayat-ayat yang lain dalam Al-Fatihah. Karena dalam sholat yang dibaca keras, sunnah dibaca keras, Fatihah dan suratnya itu kan sunnah dibaca keras memang, seperti sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, Jumat, itu sholat jahriyah itu sunnah Fatihah dibaca keras. Nah, karena mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah, maka juga dibaca sunnah dibaca keras. Dan ini berbeda dengan mazhab lain. Memang masalah ini adalah masalah ikhtilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat ini tidak boleh saling menafikan. Sing maca bismillahirrahmanirrahim gak oleh nyalano sing gak maca bismillahirrahmanirrahim. Sing gak maca bismillahirrahmanirrahim yo gak oleh nyalano sing maca bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka memiliki pijakan pada pendapat ulama masing-masing. Nah, sing melo-meloan itu sing masalah. Mergo nun tau makmum nang gone Mekah, nang Madinah, mriku imame mboten maca bismillahirrahmanirrahim, tidak dibaca keras. Nah, pada umumnya
imam-imam di Makkah itu kan mengikuti mazhab Hambali. Dalam fikihnya mengikuti mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali ini sebetulnya sama juga apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim itu juga bagian dari surat Al-Fatihah dalam mazhab Hambali. Cuman menurut mazhab Hambali, Bismillah itu tidak dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim itu menurut mazhab Hambali juga termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab Hambali ketika sholat Bismillah boten diwaca keras. Jadi imam maca Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kalau wong Indonesia, wong awam nek wong alim boten kira kaya ngono. Wong ngono gak usah maca bismillah, akhire mulai nang gone Indonesia ngimami gak ada maca utawa maca boten dibanterno. Akhire makmum rame. Kita kok itu sampean kok gak banterno biasa biyen sadurunge mulai teko Mekah dibanterno lek maca bismillah. Wah aku tiru-tiru nang kono lah, dalile niku tiru-tiru lah. Ini kita gak ada masalah nih. Jadi memang ada kemiripan mazhab Hambali dengan mazhab dalam bab fikih dengan mazhab Syafi'i. Sejenis itu kan Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Itu ada kemiripan kalau mazhab Imam Hambali sama juga dengan mazhab Syafi'i. Ayatun minal Fatihah. Di al-basmalah itu ayatun minal Fatihah. Basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, tapi dalam prakteknya saja ada perbedaan. Kalau dalam mazhab Hambali dibaca sirri, pelan, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i niku dibaca keras. Sunnah dibaca keras. Sunnah bukan wajib. Misalnya enten wong bermadzhab Syafi'i bismillah mboten dikerasno, nggih tetap sah salatnya. Cuma tidak mendapatkan kesunahan jahar itu tadi. Lah ini berbeda dengan pendapatnya mazhab Hanafi maupun Maliki. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu sama-sama berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayatun minal Fatihah. Duduk termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Cuma juga ada perbedaan, podo-podo ngarani ku duduk termasuk ayat teko Fatihah. Tapi dalam prakteknya mazhab Maliki kali Hanafi ada perbedaan. Kalau dalam mazhab Maliki, kalau ketika sholat itu makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malah makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya Bismillah, ta'awudz juga demikian. Kenapa demikian? Karena dalam mazhab Maliki itu berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Anas bahwa sahabat Anas mendengar Rasulullah SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu kalau memulai sholat langsung dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu dasar yang diambil oleh ulama Malikiyah. Ulama Hanafi meskipun pendapatnya sama dengan mazhab Maliki, yakni bahwa basmalah itu bukan termasuk dalam surat Al-Fatihah, bukan termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, tapi menurut mazhab Hanafi tetap sunnah dibaca secara sirri ketika
membaca surat Al-Fatihah. Bagi orang yang sholat sendiri, tapi bagi orang yang sholat sendiri bukan imam juga bukan makmum, itu sunnah membaca basmalah secara sendiri. Tapi imam bukan sunnah membaca basmalah. Begitu juga makmum, itu kalau dalam mazhab Hanafi. Jadi memang masalah ini masalah khilafiyah, masalah Fatihah napa namanya basmalah termasuk salah satu dalam surat Al-Fatihah itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu tidak boleh saling menafikan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. La yungkarul dalam kaidah fikih disebutkan la yungkarul mukhtalafu fi innama yungkarul mujma'u alaih. Sesuatu kalau itu diperselisihkan oleh para ulama itu tidak boleh diingkari. Ya tinggal kita mau memilih mengikuti pendapat yang mana sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Boten oleh kemudian saling mengingkari, saling menafikan kayak di kuau. Sing kunut nyalano sing gak kunut, sing gak kunut nyalano sing kunut. Jadi itu namanya mengingkari mati. Nah, kecuali kalau sesuatu itu sudah disepakati kali para ulama. Apalagi maklumun minad din bid darurah. Oh, enggak boleh diikat. Contohnya kewajiban sholat subuh, seluruh mazhab apapun sepakat kalau sholat subuh itu hukumnya wajib. Nah, pun koyok ngeten disepakati oleh para ulama, kemudian ada yang mengingkari. Lo sing ngingkari niku sing. Nah, tidak boleh diingkari kalau sudah disepakati seperti itu. Oh, maksudnya ngeten. Kalau sudah disepakati oleh para ulama, ya. Kalau sudah disepakati oleh para ulama, kemudian ada yang berbeda, lah itu harus diingkari. Karena bertentangan dengan pendapatnya kesepakatannya para ulama. Pun, saged pahami kan? Dari sisi ta'awud juga ada perbedaan. Ta'awud itu menurut mazhab Syafi'i sunnah dibaca sebelum membaca Al-Fatihah, tapi secara sirri di setiap rakaat. Setiap rakaat kalau sampai di sunnah membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulama Hanafi berbeda malih. Ulama Hanafiyah itu hanya di rakaat pertama saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulama Hambali sami kali Syafi'i. Sunnah setiap rakaat. Ulama Maliki wau sampun kula aturaken makruh, bahkan bukan hanya ta'awud sak basmalah dan menurut ulama Malikiyah niku hukumnya itu dikutip dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Imam Wahbah Suhaib, Syekh Wahbah Suhaib. Pun itu dari sisi hukum kan. Dalam sebuah hadis, basmalah terkait dengan basmalah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa fi riwayatin fa huwa ajdam. Wa fi riwayatin fa huwa abtar. Artinya sesuatu itu bagaikan seekor hewan yang terpotong ekornya.
Hewan lek kono buntute lah yo elek to. Wedhus kono buntute elek. Sapi kono buntute nggih elek. Lek wong enek buntute tambah masalah. Lek buntute nang mburi, lek buntute nang ngarep biasa. Artinya napa? Artinya menurut para ulama ay qalilul barokah, sedikit barokah. Sesuatu kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu sedikit barokah. Sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuatu itu macam-macam. Sesuatu yang baik itu artinya sesuatu yang mubah, ya, atau sesuatu yang dihalalkan, disunnahkan, atau diwajibkan bahkan. Itu kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, hukumnya atau menurut hadis niku wau kurang barokah. Kurang barokah. Nah, kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang diharamkan ya napa? Ini dalam kitab syarahnya Sa'adur Rafiq dikatakan kalau sesuatu yang diharamkan dimulai bismillahirrahmanirrahim hukumnya nggih haram. Katanya zina bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mboten mulyakno kalimat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek memulai sesuatu yang diharamkan ya, hukumnya haram. Begitu juga dimakruhkan membaca bismillahirrahmanirrahim kalau mau melakukan sesuatu yang makruh. Lek ajenge nglakoni perkara makruh maca bismillahirrahmanirrahim hukume nggih makruh. Wa tukrahu ala makruhin lidati. Jadi memulai sesuatu yang makruh karena memang substansi sesuatu itu substansi sesuatu itu hukumnya makruh, kemudian dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim hukumnya nggih sampeyan katene rokokan ning rokok bismillahirrahmanirrahim makruh. Balik kali kate ngojo tuh haram lah ini. Kate ngojo bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya ada tempatnya masing-masing. Tempatnya masing-masing. Yang baik. Sayyidina Khalid bin Walid diriwayatkan Sayyidina Khalid bin Walid ketika dalam satu peperangan Sayyidina Khalid bin Walid ini terkenal panglima yang tidak pernah kalah dalam berperang. Itu yang spektakuler, perang Mu'tah. Itu kalau tidak salah dalam perang Mu'tah itu Sayyidina Khalid bin Walid memimpin 3.000 pasukan di masa Rasulullah SAW. Rasulullah masih hidup. Kemudian melawan pasukan orang-orang Romawi yang jumlahnya kalau tidak salah 200.000. 3.000 musuh 200.000. Dan saat itu Romawi menjadi negara adikuasa, negara yang superpower. Ada dua di masa Rasulullah, Persia dengan Romawi. Oh, itu benar-benar menakjubkan seluruh dunia. Sebuah sejarah yang di 3.000 orang musuh 200.000 orang, sedangkan mereka memiliki peralatan yang canggih di masa itu,
melawan kaum muslimin yang istilahnya baru saat itu baru muncul di permukaan pentas dunia, tapi bisa mengalahkan negara adidaya. Itu saat itu dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Sebelumnya dipimpin oleh 3 jenderal, oleh 3 panglima, kemudian gugur semuanya dan akhirnya diambil alih oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Rasulullah sendiri ketika perang Uhud hampir mengalami kekalahan. Perang itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, topannya ini. Suatu saat Khalid bin Walid ini mengepung suatu musuh ya, di dalam bentengnya. Akhirnya orang-orang yang ada di dalam benteng itu berteriak kepada pasukan kaum muslim, "Ataz'amu anna dinal islami haqqun fa'arina ayatan linuslima." Kalau memang agamamu itu benar, terus orang-orang kafir yang dikepung oleh Khalid bin Walid ini, kalau memang agamamu itu benar, tunjukkan kepada kami salah satu bukti kebenaran Islam, sehingga kami mau menerima tawaranmu untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid bin Walid datang, "Oke, apa yang kamu inginkan?" Terus Khalid bin Walid. Akhirnya orang-orang kafir itu tukitan Khalid bin Walid betul racun sing mematikan. Ayo, kalau memang agamamu ini benar, pasti kamu akan meminum racun ini dan tidak akan terjadi sesuatu apapun pada diri. Kalau Khalid bin Walid diambil, mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mau terjadi nopo. Saat itu kemudian seluruh orang yang ada dalam benteng itu kemudian masuk Islam. Nah, ini saged jenengan coba nih. Mulai tuku baygon ngene. Terus diombe Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah alternatif ada 2 opsi. Lek nang rumah sakit ya nang kuburan. Nang kuburan. Ya, satu karena memang ada alasan untuk menegakkan Islam. Yang kedua, dalam kondisi memang sangat dibutuhkan. Insya Allah saat itu, apalagi dalam konteks menolong agama Allah. Intan surullah yansur. Kita menjajal jajalan, insya Allah. Jadi gua opsi nih. Lega rumah sakit yo. Intan suruh yansur. Enten setunggal hadis. Nah, ini sakit kalau sampai nama lagi. Termasuk ijazah juga. Riwayat Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi ini dawuh, "Idza akalta ta'aman aw syaribta syaraban." Nek awakmu tepak memakan sesuatu atau meminum minuman, faqul bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum. Lek riwayat lintu kan bisama wa huwas samiul. Riwayat ini badan tukifis sama terus kemudian ditambah ya hayyu ya qayyum. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum. Jadi ketika kamu memakan sesuatu atau meminum sesuatu dan kamu membaca itu, kata Rasulullah, lam yusibka minhu da'un, maka tidak akan menimpamu satu penyakit dari makanan yang kamu makan. Kita kan tidak tahu makanan sing kula sampean dahar, minuman yang kita
kita makan, minuman yang kita minum niku mungkin menurut kula sampean sudah baik, sudah bersih, sudah. Tapi kita tidak tahu ada sesuatu yang mungkin merugikan diri kita di dalam makanan atau minuman. Lah untuk mengantisipasi ini gini gua. Salah satunya resep dari Rasulullah, doa nih gua. Lam yusibka min hudaun walau kana fihi sammun. Meskipun di dalam minuman dan makanan itu tadi ada racunnya, insya Allah dipun paringi selamat. Cuma ngoten pun ditambah jajal. Dalam riwayat niki wau Khalid bin Walid niku kalau kita selain membaca Bismillahirrahmanirrahim, Sayyidina Khalid bin Walid mungkin nggih maca donga niki ngoten lho. Mungkin maca donga. Janjine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti beliau niku as-shadiqul masduq, orang yang jujur, yang diakui kejujuran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul. Kanjeng Nabi niku lek dawuh itu bukan berangkat dari dirinya sendiri, tapi untuk bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lek resep teko Kanjeng Nabi pasti insyaallah. Cuma ngene niku wae lah aja kayak dolanan. Mulai tuku baygon terusan dulu sampai. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Niki hadirin, makanya sesuai kali hadis wau sing pertama kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fi riwayatin fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Jadi kalau sesuatu itu dibacakan dengan menyebut nama Allah, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak dibacakan fahuwa aqta, fahuwa ajdam, fahuwa abtar, kurang keberkah. Tapi kalau dibacakan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu berkah yang diberikan Allah, dihilangkan sesuatu hal-hal yang dari makanan maupun minuman, kalau itu memang berupa makanan minuman yang itu kurang memberi manfaat kepada kita, dihindarkan darinya hal-hal yang membahayakan tubuh. Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Jadi hadirin, semoga kita di kajian pembukaan, semoga manfaat, maslahat, barokah di dunia wal akhirah. Untuk pertanyaan monggo kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah setiap kita membaca Bismillah itu apakah termasuk salah satu amal soleh apa bukan ya? Oh nggih, termasuk amal soleh. Termasuk kalimat-kalimat thayyibah. Untuk juga bagian dari ayat Al-Qur'an. Memang di awal surat Al-Fatihah itu diperselisihkan oleh para ulama apakah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak, seperti ini. Tapi dalam surat An-Naml itu disepakati kalau itu termasuk bagian dari surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni. Jadi kalau sampean maca niku nggih termasuk amal sholih, termasuk kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan baca Quran, itu termasuk membaca Al-Qur'an, membaca abon ya, dengan malik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa
صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.